Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi bersama saya Dwi Langgeng Santoso, fungsional penyuluh pajak dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Masih bersama narasumber yang sama, yaitu Bapak Suwardi Widya Iswara dari Pusdiklat Pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita atau kami akan membahas masih seputar terkait dengan PMK 72 tahun 2023, tetapi materi ataupun fokus kita adalah terkait dengan bagaimana penyusutan atas hewan ternak seperti itu. Nah, Pak Suwardi, bagaimana ini Pak pengaturan yang ada di PMK 72 mengenai atas hewan ternak ini Pak? Baik Mas Langgeng, kita lanjutkan ya Sobat Pembelajar. Ini semakin menarik bahasan mengenai PMK 72 ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan usaha ternak Mas Langgeng, itu penyusutannya ada, kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah ternak yang menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun, maka dalam hal ini penyusutan atas pengeluaran terkait dengan ternak ini ya, binatang ternaknya sendiri, ini adalah sesuai dengan umur ternak itu berapa lama gitu ya. Kalau 2 tahun ya 2 tahun, 3 tahun ya 3 tahun penyusutannya ya. Ini yang kedua adalah ya, kalau ternak ini menghasilkan dipelihara setelah ya kurang dari setahun sudah menghasilkan Mas Langgeng ya, bisa saja ya. Maka dalam hal ini atas perolehan ternak itu dibebankan sekaligus pada tahun perolehan ternak tersebut. Jadi tidak disusutkan lebih dari 1 tahun ya. Berapa lama karena dia menghasilkan kurang dari 1 tahun, ya tentunya di sini dibebankan pada saat terjadinya perolehan ternak tersebut. Berikutnya Pak, terkait dengan tadi kan Bapak bilang harga perolehan, apakah perolehan hewan ternak ini hanya atas membeli hewan ternak atau juga termasuk mungkin jika ada pembelian pakan ataupun pemeliharaan lainnya Pak? Gimana Pak? Untuk ternak pada saat perolehan awal Mas Langgeng, itu untuk penyusutannya komponen biaya atau bebannya adalah harga ternak atau bibit ternak itu sendiri ditambah pakan gitu ya, atau pengeluaran lain yang bersangkutan dengan perolehan ternak tersebut begitu ya. Lah ini saya contohkan deh, misal ya, PTA merupakan pengusaha ayam petelur ya. Nah, dalam usahanya ini ayam baru menghasilkan di bulan keempat ya. Nah, ayam ini akan berproduksi bertelur terus-menerus selama 5 bulan Mas Langgeng ya. Nah, kemudian nanti pada saat sudah tidak bertelur, misal di bulan ke-10 ya, ini ayam nggak bisa menghasilkan telur, maka harus dijual ya, dipotong untuk dijual gitu ya. Ini nah, kemudian misalnya nih ya, tadi perolehan awal, nah pada Maret 2023 misalnya ya, PTA memperoleh ayam petelur, nilai perolehan tersebut ya, termasuk biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit itu adalah 150 juta. Maka atas pengeluaran 150 juta ini dibebankan sekaligus di tahun 2023 Mas Langgeng. Jadi mungkin benar Pak Suwardi ya, untuk ketika misalnya atas hewan ternak tadi ternyata memang masa manfaatnya kurang dari setahun ataupun dalam setahun itu sudah panen, terus nanti berproduksi, terus sebelum setahun dijual, itu kan clear ya, langsung dibebankan sekaligus. Nah, bagaimana misalnya ternyata atas hewan ternak tadi itu dia baru berproduksi gitu ya, lebih dari setahun Pak, seperti apa pengaturannya Pak? Atau contoh realnya lah seperti apa? Ya, baik Mas Langgeng dan Sobat Pembelajar ya. Ini saya langsung contoh saja ya, biar lebih mudah dipahami ya. Jadi apabila ya ini ternak ya menghasilkan, tapi
ya dalam menghasilkan tuh lebih dari 1 tahun baru menghasilkan. Maka dalam hal ini perolehan awal ya terkait dengan ya ayam misalnya atau bebek misalnya gitu ya, itu berapa harga bibit, kemudian ya kita tambahkan kalau ada pengeluaran lainnya misalnya gitu ya berapa ya, yang penting berhubungan dengan perolehan awal itu ternak. Nah, saya contohkan ya di sini tahun 2023 misal ada ya beli bebek atau ayam ya, ini ayam petelur atau bebek petelur ya, misalnya harga bibit dan lain-lain ya itu 300 juta ya, maka di sini ya kita akan susutkan sesuai dengan berapa lama ya ternak itu menghasilkan. Misalnya 3 tahun, maka dari pengeluaran tadi yang 300 juta akan dibagi dengan 3. Maka dalam setahun di tahun 2023 atau 2024 berikutnya sampai tahun ketiga penyusutannya sama besar yaitu 100 juta setiap tahun. Begitu Mas Langgeng. Tapi gini Pak, ada pertanyaan menarik menurut saya juga. Ketika tadi bahwa harga perolehannya adalah kan atas pembelian hewan ternak plus biaya termasuk mungkin biaya pakan atau pemeliharaan di tahun awal kan itu kan. Sedangkan ketika katakan nih masa manfaat katakan atau usianya katakan 3 tahun, pasti akan ada biaya pakan dan pemeliharaan di tahun kedua dan tahun ketiga kan. Iya, betul sekali. Dalam konteks PMK 72 ini bagaimana itu tadi pengaturannya Pak? Apakah disusutkan atau bagaimana? Ya, terkait dengan beban pemeliharaan ya, setelah perolehan awal, maka atas beban ini ya langsung ya dibiayakan atau dibebankan pada tahun dikeluarkannya biaya atau beban tersebut. Jadi tidak disebutkan Mas Langgeng, begitu. Iya. Jadi nggak bisa disusutkan itu Pak ya, langsung tidak, dibebankan. langsung dibebankan pada saat ya pengeluaran itu kapan terjadi. Sangat jelas sekali Pak Suwardi. Iya. Jadi ingat ya sobat pembelajar, untuk case peternakan ini kita harus melihat apakah atas hewan ternak tadi itu menghasilkan setelah dipelihara lebih dari setahun atau menghasilkan setelah dipelihara kurang dari setahun. Jika katakan masa manfaatnya kurang setahun, maka nanti langsung dibebankan sekaligus. Tetapi ketika ternyata masa manfaat ataupun masa panen itu atau masa produksi itu lebih dari setahun, maka nanti disusutkan dengan cara dibagi sama besar sesuai dengan usia atau masa manfaat. Seperti itu Pak Suwardi ya? Betul sekali. Baik sobat pembelajar, demikian penjelasan singkat terkait dengan penyusutan atas hewan ternak dalam PMK 72 tahun 2023. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti diskusi-diskusi menarik berikutnya. Saya Dwi Langgeng Santoso. Saya Suwardi. Pajak Kuat Indonesia Maju.